Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya adalah definisi dari fungsi dan prosedur. Definisi dari fungsi dan prosedur adalah subprogram yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Artinya fungsi dan prosedur itu sendiri hanya bisa menyelesaikan permasalahan yang khusus dibuat untuk dirinya. Biar lebih jelasnya, marilah kita langsung masuk ke praktiknya saja. Baik. Untuk membuat fungsi, kita memerlukan sintak berikut ini. Yang pertama itu adalah tipe data dari kembalian, dibarengi dengan nama fungsi, dalam kurung, parameter. Baru isi dari fungsinya tersebut. Parameter ini maksudnya adalah variabel yang akan dimasukkan ke dalam isinya nanti. Baik. Nah, di sini jika Anda lihat di sini masih error karena sebenarnya bukan seperti ini yang aslinya. Sebagai contoh, kita akan membuat fungsi yang bertugas untuk mengambil pangkat 3 dari parameter yang telah diberikan. Oke. Untuk itu, pertama kita harus mempunyai nama fungsinya terlebih dahulu. Sebut saja namanya adalah pangkat 3. Dalam kurung, parameternya adalah X. Jadi kita akan bermain dengan nilai X ini. Buka kurung kurawal. Nah, di sini kita akan membuat variabel yang menampung pangkat 3 dari X nanti, yaitu variabel hasil. Hasil ini menampung pangkat 3 dari X. Pangkat 3 dari X itu maksudnya X pangkat X kali X kali X. 3 kali. Baru kita return hasil. Apa itu return? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu return, alangkah baiknya bahwa Anda telah mengetahui suatu program itu hanya akan menjalankan satu bagian, yaitu bagian main ini. Jika kalian lihat, bagian main ini masih kosong. Yang ada itu di bagian sini, bagian pangkat 3, di luar dari main. Oleh karena itu, komputer tidak akan menyadari akan adanya fungsi yang telah kita buat. Oleh karena itu, kita harus mendeklarasi fungsi yang kita buat ini ke dalam fungsi main. Seperti ini. Tiga kurung. Nah, di sini Anda bisa memasukkan nilai apapun. Misal jika Anda memasukkan nilai 3, maka X yang di sini akan berubah menjadi 3. Dan di X di sini akan berubah menjadi 3 kali 3 kali 3. Maksudnya pangkat 3 pangkat 3. Seperti itu. Nah, jika Anda lihat di sini, akan ada kekurangan sintak. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa sintak yang harus dituliskan, yaitu tipe data kembalian, nama fungsi, dan parameter. Kita belum menuliskan tipe data kembalian. Tipe data kembalian itu maksudnya tipe data hasil ini. Return itu kembalian, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu return. Sehingga tipe data hasil ini yaitu int. Kita bisa tulis aja langsung int di sini. Maka sudah tidak ada error di bawahnya, kecuali yang X ini. Yang X ini masih error karena kita belum memberi tipe data X. Nah, sudah tidak ada error. Int X, maksudnya untuk parameter ini harus berupa integer. Anda tidak bisa memasukkan misalnya huruf R seperti itu, tidak bisa, akan error karena membutuhkan integer. Lihat di sini baca errornya, cannot to result to a variable. Karena variabel yang dibutuhkan hanyalah variabel yang bertipe data integer. Seperti itu. Baiklah, kita akan coba lihat hasil dari fungsi yang telah kita buat ini.
Coba kita print saja hasil dari 3 pangkat 3. Sistem. Pangkat 3 dari 3 seperti ini. Oh ya, di sini masih error. Kenapa? Karena kalau di Java itu dia harus menambahkan sintaks statik di awalnya untuk fungsi. Tidak perlu khawatir karena statik ini hanya untuk bahasa Java aja. Untuk di bahasa C++ itu tidak usah dibuat, tidak usah dipikirkan. Yang penting Anda tahu konsepnya bahwa fungsi itu hanya bisa mengerjakan tugas tertentu. Jika dalam fungsi yang saya buat ini, tugasnya itu hanya untuk mencari nilai pangkat 3 dari X. X itu adalah parameter. Ingat, X itu adalah parameter. Nanti saya akan jelaskan ada 2 jenis parameter. Namun sebelum itu kita akan melihat dulu hasil dari fungsi yang kita buat ini. Jika kita run, maka hasilnya adalah 27. 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Baik, bagi yang masih belum mengerti tentang penggunaan return ini sebenarnya untuk apa, jadi return ini adalah cara agar kita bisa mengeluarkan hasil dari penyelesaian yang sudah kita selesaikan pada fungsi atau prosedur yang telah kita buat. Nah, pengeluaran hasil yang kita buat ini itu berada pada saat fungsi itu dideklarasikan. Misalnya gini, kalau misalkan hasil ini mendapatkan nilai 3, maka pada saat kita deklarasi yang ini, sepanjang ini, akan berubah menjadi 3. Karena kita return hasilnya 3. Pokoknya yang panjang ini tadi, yang fungsi ini tadi pada saat dideklarasikan akan berubah secara otomatis menjadi 3 sesuai dengan hasilnya yang kita dapatkan tadi. Kalau hasil sama dengan 3, maka di sini akan menjadi 3. Luas ini akan menjadi 3. Terus ini kita akan ngeprint luas, maka printnya itu akan menjadi 3. Sama dengan misal 7 dengan 5. 7 dengan 5 di sini P kali L, maka akan menjadi 35. Hasilnya akan menjadi 35, di sini akan menjadi 35, di sini luas akan menjadi 35 juga. Bisa kita buktikan karena ini sudah ketebak hasilnya menjadi 35. Kalau misalkan kita run, maka akan menjadi 35. Selanjutnya adalah method. Method itu sebenarnya hampir mirip dengan fungsi, hanya saja kalau di fungsi itu mereturn hasil, ada returnnya, ada kembaliannya, ada nilai yang akan dikembalikan ke fungsi main. Sedangkan prosedur itu tidak ada returnnya, tidak mengeluarkan sesuatu. Jadi kira-kira seperti inilah. Dia ada depannya itu ada void. Kalau kita tadi ada in untuk tipe data yang akan dikembalikan. Kalau ini void. Void itu dalam bahasa Inggris itu hampa atau kosong. Sama seperti artinya prosedur juga kan memang tidak mengeluarkan apa-apa. Jadi kayak kosong gitu. Untuk main, untuk fungsi main itu memang tidak ada fungsinya atau kosong seperti itu. Tapi sebenarnya kalau di dalam prosedurnya itu sendiri dia ada kerjanya. Yang pertama itu ada void, yang kedua itu ada nama prosedurnya. Kita samain aja luas. Dan kurung parameternya sama. Kalau kita mau bikin di void ataupun di fungsi. Kita bisa copy paste aja. Tapi yang return ini tidak usah. Nah, seperti ini. Di sini kita sudah berhasil membuat prosedur ya. Ini namanya prosedur. Dia tidak mereturnkan, tidak mengembalikan sesuatu apapun. Karena dia tidak mereturnkan atau mengembalikan sesuatu apapun, di sini bakal jadi error. Si luasnya ini akan bingung. Dia nerima apa? Sedangkan yang di void-nya ini kosong, dia nggak ngasih apa-apa. Secara defaultnya harusnya dia ngambil 0. Tapi karena ini Java, dia bisa mengetahui bahwa ini bakal terjadi error. Di sini kita bisa lihat type miss cannot convert from void to int. Ya, karena tidak bisa merubah void hampa tadi menjadi int.
in itu harus ada. Entah itu 0 itu memang in sudah ada, bukan hampa. Jadi untuk mengetahui bahwa hasilnya ini P kali L ini maksudnya 35, maka kita perlu untuk memindahkan fungsi print ini ke dalam void itu sendiri, ke dalam prosedur itu sendiri. Di sini. Nah, di sini bukan luas, ini langsung aja hasil. Nah, karena di sini sudah ada print, jadi kita nggak perlu lagi untuk luas ini, bisa kita hapus aja. Nah, di sini masih error karena kita perlu statik untuk di Java. Hanya untuk di Java kita perlu statik, kalau di C++ ataupun Python ataupun yang lainnya tidak perlu. Maka kalau misalkan kita print, itu hasilnya masih tetap sama, yaitu 35. Itu dia perbedaan antara fungsi dan juga prosedur, hanya berbeda pada return-nya saja. Baiklah, selanjutnya adalah parameter. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada dua jenis parameter, yaitu parameter aktual dan parameter formal. Yang mana parameter aktual dan yang mana parameter formal? Oke, jadi parameter yang melekat pada fungsi atau prosedur yang ini, itu dinamakan dengan parameter formal. Hanya formalitas. Kenapa hanya formalitas? Karena kebalikannya itu parameter aktual yang ini memiliki nilai yang asli. Lihat, parameter aktual memiliki nilai yang asli. Kalau misalkan nilai parameter aktualnya adalah 3, maka parameter formalnya juga akan 3. 3 di sini, X di sini akan berganti menjadi 3. Meskipun dia X, namun sebenarnya dia adalah 3. Makanya dia hanya disebut parameter formalitas saja, hanya untuk penulisannya saja seperti itu. Sedangkan ada hubungan antara parameter formal dengan parameter aktual. Untuk parameter aktual, dia tipe datanya harus sama dengan parameter formal. Tipe data di parameter formal ini, di contoh ini adalah in, maka dia harus in juga, harus tipe data integer juga. Tidak boleh 3.0 atau 1, 3, itu tidak boleh, karena itu merupakan float ataupun double, tidak boleh, harus integer, bilangan bulat, seperti itu. Sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dimengerti dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.